Hi everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Film Korea mulai dari genre romantis, aksi, hingga horor semakin digandrungi masyarakat tanah air. Apalagi karena bertabur bintang ternama. Di samping itu guys, antusias penggemar juga disebabkan oleh film-film yang selalu berhasil menyajikan sesuatu yang tidak biasa dan menyegarkan untuk ditonton. Nah, daripada penasaran, langsung saja ya kan? Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah film Korea 2023 versi UBR Entertainment. Sebelas, The Run-Up, No Way Out. Setelah sukses di prequel film sebelumnya dan mencapai rekor di box office lokal, The Run-Up, No Way Out dikabarkan akan tayang tahun depan. Dan kabar baiknya, film ini masih tetap dibintangi oleh Ma Dong-suk. Seperti kita ketahui bahwa Dong-suk menjadi pemeran utama di dalam film ini dan sekaligus menjadi produser dari filmnya. The Run-Up sendiri sukses menyalip capaian film pertamanya The Outlaws. Sesuai dengan data Dewan Perfilman Korea, sequel filmnya sudah mencapai 12,6 juta tiket lebih sampai tanggal 24 Juli 2022 silam guys. Tentunya angka penjualan dari tiketnya membuat film The Run-Up menyalip dari pencapaian film pemenang Oscar Parasite yang sudah terjual lebih dari 10,3 juta tiket. Selain Ma Dong-suk, film ini turut dibintangi oleh Lee Jun-hyuk, Aoki Munetaka, Lee Bum-soo, dan Kim Min-jae. Sepuluh, Harbin. Aktor tampan yang kini sudah berlabuh di hati Son Ye-jin, Hyun Bin akan membintangi film aksi mata-mata berjudul Harbin guys. Dalam film tersebut, ia berperan sebagai aktivis kemerdekaan Korea yang mempertaruhkan nyawa untuk merebut kembali tanah airnya. Di film tersebut, An Jung-geun yang diperankan oleh Hyun Bin akan menyelami rasa kesepian yang dirasakan seorang pemuda yang hidup dalam generasi di mana tanah air mereka hilang. Tak hanya itu, sang aktor juga nantinya menampilkan kerumitan dari rasa cemas dan tanggung jawab untuk mempertaruhkan nyawa di tengah-tengah aksi memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Selain Hyun Bin, film ini juga turut dibintangi oleh Park Jung Min, Jo Woo Jin, dan Jeon Yo Bin. Dilansir dari Sumbi, jika aktor Lee Dong Wook akan bergabung dalam film Harbin. Sembilan, Silence. Film yang mengusung genre aksi, thriller, misteri, dan fantasi ini menyajikan kisah bencana besar yang terjadi di jembatan bandara. Karakter Cha Jung-won yang diperankan oleh Lee Sun-kyun terisolasi di jembatan tersebut bersama korban lainnya. Setelah mendulang popularitas lewat Parasite tahun 2019, Lee Sun-kyun langsung menerima tawaran sutradara Kim Tae-gun untuk membintangi film Silence. Lee juga akan beradu akting bersama Joo Ji-hoon, Kim Hee-won, hingga aktris Park Joo-hyun. Ini akan menampilkan cerita tentang bencana. Film Silence menceritakan orang-orang yang terdampar di jembatan pada suatu malam yang berkabut. Mereka tidak sadar akan menghadapi ancaman baru di sekitarnya. Seekor binatang buas terlepas di jembatan tersebut saat ada tabrakan mobil beruntun. Delapan, One Win. Film terbaru yang akan tayang tahun depan yang satu ini dibintangi aktor senior asal Korea Selatan yang teramat terkenal guys. Ya, dia adalah Song Kang-ho. Tak hanya Song Kang-ho, film yang mengusung genre olahraga dan drama ini juga turut dibintangi oleh banyak bintang guys. Ada Park Jung Min, Lee Joo Hyung, Lee Min Ji, Jang Yun Ju, dan Park Myung Hoon. Film bertabur bintang ini nantinya disutradari oleh Shin Yeon-sik, yang mana ceritanya berfokus pada bintang Song Kang-ho sebagai mantan pemain bola voli yang kini melatih tim wanita muda Peak Storm dengan rekor buruk sebagai yang terburuk di liga. Pemilik tim menghalangi upaya pelatih untuk meraih kemenangan dengan berulang kali menukar pemain terbaik. 7. Noryang, The Sea of Death.
Ini adalah film ketiga dan terakhir dalam trilogi pertempuran yang dipimpin oleh Laksamana Yi Sun-sin, yang dimulai dengan film tahun 2014 The Admiral Roaring Currents, diikuti oleh film Hansan Rising Dragon tahun 2022. Film ini menggambarkan pertempuran Noryang yang bersejarah, pertempuran besar terakhir dari invasi Jepang di Korea dari tahun 1592 sampai dengan 1598. Film aksi perang dan sejarah ini diarahkan oleh sutradara handal. Dia adalah Kim Han-min, serta dibintangi oleh sederet aktor kenamaan Korea. Tentu saja ada Kim Yoon-suk yang memerankan sosok Yi Sun-sin. Ada Baek Yoon-sik, Jung Jae-young, Hee Jun-ho, dan Lee Ji-hoon. Sebagaimana kita ketahui, Laksamana Yi Sun-sin bertempur dalam 23 pertempuran melawan penjajah Jepang di Korea dan memenangkan semuanya tanpa kehilangan satu kapal pun. 6. Kill Boksun. Kill Boksun merupakan film Netflix asal Korea Selatan yang dijadwalkan tayang pada 2023 mendatang. Mengusung genre aksi thriller, film ini menggandeng sederet aktor dan aktris papan atas seperti Jeon Do-yeon, Sol Kyung-koo, Esom, hingga Koo Kyo-hwan. Kill Boksun akan berkisah tentang seorang pembunuh bayaran yang terlibat dalam konfrontasi, di mana ia harus memilih dibunuh atau membunuh tepat sebelum dia dijadwalkan untuk memperbarui kontrak dengan perusahaan yang menaunginya. Segera rilis tahun depan, Kill Boksun akan diproduksi oleh Seed Films, perusahaan yang mengerjakan dua proyek anyar, yaitu Kingmaker dan Love and Leases. Satu lagi guys, ada kabar kalau Hwang Jung-min akan muncul di film ini, tapi sejauh ini belum ada tanda-tandanya. 5. The Point Man. Hyun Bin mencuri perhatian dalam cuplikan terbaru yang dirilis film terbarunya, The Point Man. Dalam trailernya, Hyun Bin tampak begitu garang dengan kumis dan brewoknya guys. Tak hanya Hyun Bin, film ini juga dibintangi oleh sederet aktor Korea Selatan lainnya, di antaranya Hwang Jung-min, Kang Ki-young, Jeon Sung-woo, dan Kwon Hyuk. The Point Man menggambarkan kisah yang terungkap selama operasi negosiasi antara seorang diplomat dan agen National Intelligence Service atau NIS yang menuju ke Afghanistan untuk menyelamatkan warga Korea Selatan yang diculik dan disandra oleh Taliban. Di film ini, Hyun Bin akan berperan sebagai Pak Desik, seorang agen NIS yang berspesialisasi di Timur Tengah dan Asia Tengah. Ia telah lama meninggalkan Korea dan masih hidup dengan trauma yang dia derita ketika tidak dapat menyelamatkan sandera di masa lalu selama situasi di Irak. Empat. Phantom. Film karya Lee Hae-yong ini nantinya mengusung genre aksi, thriller, historical, dan kejahatan. Lee Hae-yong sendiri pernah menggarap film The Silent Seat 2015 dan Believer 2018. Phantom merupakan film yang diadaptasi dari novel berjudul Sound of the Wind karya penulis Mai Jia. Film ini akan dibintangi oleh deretan artis papan atas Korea seperti Sol Kyung-koo, Lee Han-hee, Park So-dam, Park Hae-soo, Seo Hyun-woo, dan Kim Dong-hee. Cerita Phantom mengikuti sekelompok individu, masing-masing dicurigai sebagai mata-mata yang dikenal sebagai Phantom, yang ditanam oleh kaum revolusioner kemerdekaan untuk mengumpulkan intel dari dalam Gubernur Jenderal Chosen atau Badan Administratif Atas Terpilih Kolonial. Semua tersangka telah dikumpulkan di hotel yang terletak di tebing terpencil, dan tidak ada yang bisa keluar sampai Phantom ditemukan. Tiga. Secret Untold Melody. Film yang nantinya akan diarahkan oleh sutradara Seo Yoo-min ini menggait para pemain kenamaan Korea Selatan. Mereka adalah Dio EXO, Won Jin-ah, dan Shin Ye-eun. Film ini nantinya akan menceritakan seorang pria muda yang sangat pandai bermain piano. Dia dipindahkan ke sekolah baru dan bertemu dengan seorang perempuan. Perempuan ini memainkan melodi yang misterius dalam sebuah ruangan latihan yang sudah tua. Dalam versi Taiwan, Ye Seung-lun atau yang diperankan oleh Jae Chou baru pindah ke Tam Kang Secondary School, dan di sana dia menemukan seorang perempuan tengah memainkan nada-nada misterius di ruang latihan. Perempuan tersebut ternyata Lu Xiaoyu yang diperankan oleh Kwai Lun Mei yang menjadi salah satu teman sekelasnya.
2. Dream. Film terbaru yang akan diperkirakan rilis tahun depan ini menjadi salah satu tontonan yang sangat dinantikan karena chemistry apik yang dapat dibentuk oleh Park Seo Joon dan IU. Dream sendiri mengisahkan tentang sekelompok orang yang mencoba meraih mimpinya dalam menjuarai kompetisi sepak bola internasional tahunan, yaitu Homeless World Cup. Setelah diperhentikan dari dunia sepak bola profesional karena insiden yang tak terduga, Yoon Hong-dae yang diperankan oleh Park Seo Joon akhirnya menjalani hukuman yang membuatnya hidup tak berarah. Yoon Hong-dae akhirnya memutuskan menjadi pelatih sebuah tim sepak bola. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia merasa bahwa menjadi pelatih sepak bola telah menumbuhkan rasa kepeduliannya untuk bekerja sama dan mempercayai sebuah tim. Di sisi lain, IU akan memerankan sosok produser dan sutradara sebuah acara televisi yang bernama Lee So-min. Satu, The Unearthed Grave. Film yang ditulis sekaligus disutradarai oleh Jang Jae-hyun ini mengisahkan tentang kejadian aneh yang terjadi di antara praktisi Feng Shui, direktur pemakaman, dan dukun. Kisah ketiga orang tersebut dimulai saat mereka ditawarkan uang dalam jumlah yang besar untuk merelokasi makam. Mengusung genre thriller dan supernatural, drama ini nantinya akan dibintangi oleh Kim Go-eun, Lee Do-hyun, Choi Min-sik, Yoo Hae-jin, dan Jeon Jin-ki. Sebagian besar latar waktu di film Unearthed Grave ini disebutkan terjadi di musim gugur. Melihat dari line up aktor dan aktris yang kemampuan aktingnya sudah diakui, tak heran guys film The Unearthed Grave begitu dinantikan. Yap, film bertabur bintang ini diperkirakan tayang pada tahun 2023 mendatang. Nah, itulah tadi film Korea 2023 versi UBR Entertainment. Jika ada yang mau menambahkan, tulis di kolom komentar ya. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.